Ya, kita telah terhubung dengan Senior Financial Market Analyst Bank Mandiri, Ruli Arya Wisnubroto. Selamat pagi, Pak Ruli. Selamat pagi, Mbak Syakri. Pak Ruli, ini pada perdagangan kemarin rupiah memang kembali melemah terhadap dolar Amerika. Ditutup di level 14.175 per dolar Amerika Serikat. Bagaimana pergerakan rupiah di pembukaan pada pagi hari ini, Pak? Ya, jadi pagi ini sendiri memang ada sedikit positif ya. Pergerakan rupiah itu saat ini itu di levelnya di 14.100, menguat dibandingkan dengan penutupan di sore kemarin. Namun kalau saya melihat sih mungkin risiko ke depan untuk volatilitas masih akan agak cukup tinggi ya. Hari ini sendiri kita sih expect masih bisa agak tertekan. Saya seperti itu. Oke, kalau tadi ada katakan volatilitas, kira-kira ada di range berapa untuk pergerakan rupiah saat ini kalau sekarang kondisinya rupiah tengah menguat begitu? Dan apakah ini memang masih tetap faktor pandemi corona kah yang menjadi faktor utama yang mempengaruhi pergerakan rupiah? Iya, betul. Jadi kalau untuk hari ini sendiri memang belum terlalu banyak aktivitas ya, agak sedikit menguat ya, tapi sepanjang sampai sore hari nanti ya biasanya memang ada tekanannya agak lebih besar ya pada saat weekend ya, apalagi dengan menjelang di akhir bulan Juni ini. Jadi biasanya akhir-akhir bulan memang permintaan terhadap dolar itu meningkat ya. Jadi kalau hari ini sendiri kita perkirakan kisarannya mungkin di sekitar 14.100 sampai dengan 14.200. Untuk sentimennya sendiri, saya melihat masih cukup banyak ya, selain memang karena ada pandemi ini masih ada terus tren peningkatan ya global maupun kita lihat dari domestiknya. Selain itu juga ada beberapa sentimen lain yang mungkin akan dampaknya juga besar ya. Kemarin itu ada agak sedikit memanasnya ya hubungan antara Amerika Serikat ya, kemudian juga ada ancaman terkait dengan penetapan tarif oleh yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap barang-barang di Eropa. Oke, jadi rencana Amerika Serikat yang menaikkan tarif senilai 3,1 miliar US dollar atas barang-barang Uni Eropa ini diprediksi akan berpengaruh signifikan terhadap pergerakan rupiah, begitu Pak Ruli? Iya, jadi memang kebijakan ya terkait dengan perdagangan ya di global ya, dengan Amerika Serikat, dengan Eropa, kemudian juga yang juga akan banyak disorot itu adalah antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Jadi memang dikhawatirkan kebijakan-kebijakan yang cenderung protektif ini itu akan mengganggu ya proses pemulihan ekonomi global ya setelah dampaknya cukup besar ya dari impact dari pandemi ini. Oke, dengan pernyataan IMF yang menyatakan bahwa resesi ekonomi dunia juga masih akan berlanjut di sepanjang 2020 ini, apakah ini juga mempengaruhi pelemahan rupiah kemarin dan bagaimana kondisi pernyataan dari IMF itu akan mempengaruhi rupiah kita? Jadi kalau kita melihat ya kecenderungan penurunan proyeksi ekonomi ya baik global maupun spesifik Indonesia memang telah dilakukan banyak institusi ya, sebelumnya juga World Bank, kemudian juga Asian Development Bank itu menurunkan ya, jadi antara sekitar 0,5%. Sebelumnya IMF juga sudah menurunkan ya, proyeksi pertumbuhan ekonomi baik global maupun di kisaran tadinya 0,5 menjadi negatif 0,3%. Memang kita dari ya bahwa tahun ini merupakan tahun yang sangat berat ya, baik buat global maupun untuk Indonesia. Jadi kita pikir memang tidak terlalu tidak terlalu surprise ya dengan adanya penurunan ini. Memang penurunan ini relatif cepat ya dalam rentang waktu beberapa bulan ya, sebelumnya itu April kemudian Juni ya, biasanya mereka itu baru menurunkan proyeksi atau merubah atau merevisi ya forecast-nya itu mendekati akhir tahun. Karena memang kondisi sekali lagi ditekankan bahwa kondisi tahun ini sendiri memang tidak seperti biasanya, kondisinya akan sangat berat ya.
Oke, baik. Pak Ruli, terakhir singkat saja bagaimana pergerakan rupiah terhadap sejumlah mata uang asing lainnya? Kalau terhadap dolar Amerika tadi Anda sudah memprediksi seperti apa support resistannya terhadap sejumlah mata uang asing lainnya khususnya mungkin di Asia begitu? Ya, untuk mata rupiah terhadap beberapa mata uang ya seperti Singapura, Thai baht, ringgit itu pagi ini kecenderungannya agak sedikit menguat ya. Mungkin ini ada dampak dari efek teknikal ya, support dari teknikal. Oke. Tapi mungkin untuk kita masih tetap hati-hati lah untuk hari ini karena masih agak kurang, saya rasa agak kurang banyak ya berita-berita positif ya, di samping memang ada beberapa kebijakan yang telah dilakukan ya oleh pemerintah ya terkait dengan mendorong ekonomi. Tapi kalau kita bisa katakan sebenarnya untuk ekonomi kuartal 2 dan kuartal 3 ini akan sangat berat. Ya. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Ruli. Arya Wisnu Broto, Senior Financial Market Analyst Bank Mandiri telah bergabung bersama kami di IDX Opening Bell pagi ini.